Oke. Nah, ini di sini ya. Jadi kalau misalkan tadi ya, kan diminta untuk mereview analisis dan analisis dikerjakan secara kelompok. Kemudian topiknya adalah ini ya, untuk pertemuan ke-8 dikumpulkan di pertemuan ke-8 itu terkait sustainability reporting ya. Jadi oke, apa nih yang menarik dari sustainability reporting? Mungkin mau membahas tentang tadi contohnya akuntabilitas gitu. Oke, kita mau lihat deh tentang entitas privat akuntabilitasnya seperti apa. Itu kan kita bicara sustainability reporting. Nah, nanti dicari apa namanya artikel-artikel dulu, contoh laporan keuangan entitas privat, kemudian tapi biayanya susah ya, boleh pakai contoh kalau nggak nemu laporan keuangan karena laporan keuangan entitas privat kan nggak dipublikasikan gitu, boleh pakai contoh saja. Kemudian ada artikel yang membahas tentang akuntabilitas gitu ya. Nah, perlunya apa? Karena nanti modelnya seperti ini. Nah, kajian teori. Kajian teori ini berarti nanti yang dibahas di kajian teori ini ya tentang akuntabilitas, baik itu di entitas privat, di entitas pemerintah, dan lain sebagainya, silahkan kita bahkan di bagian kajian teori. Kemudian di bagian analisis, ya, di bagian analisis, maka sudah memakai contoh, gitu. Contoh kalau misalkan kita bicara akuntabilitas untuk corporate, berarti laporan keuangannya kan nyata, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa jelaskan nama perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kalau entitas privat kemudian tidak ada laporannya hanya contoh, ya silahkan dijelaskan aja tentang laporan keuangannya seperti yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Mbak Safia ya. Ini loh contoh laporan keuangannya, masukkan saja gitu. Kemudian eh, artikel publikasi 5 ini nanti untuk dimasukkan di bagian kajian teori. Jadi pada saat bahas definisi, teori, topik-topik tersebut jangan lupa mengacu penelitian-penelitian yang terdahulu ya, mengacu pada penelitian ini. Nah, nanti yang bentuk lampirannya akan terdiri dari ada judul ya, jenis tugasnya apa nih? Review dan analisis gitu ya. Topiknya apa? Misalkan kelompok 5 ini akuntabilitas entitas privat. Ada nama anggota. Kemudian daftar isi, silahkan sesuaikan. Di dalamnya ada bagian pendahuluan, bagian 2 bagian kajian teori, bagian analisis, daftar pustaka, dan lampiran. Nah, ini semua harus ada. Di pendahuluan mungkin hanya singkat aja 1 halaman, mengapa mereview tentang akuntabilitas entitas privat, gitu kan, tujuannya apa, gitu ya. Kemudian dalam analisis ini kami mulai dari kan ringkasan isi laporan ini kan kita menjelaskan langkah-langkah kita melakukan review, mencari dulu definisi, teori, dan lain sebagainya, sampai menemukan kasus, mencari kasus yang sesuai, dan dianalisis. Gitu ya. Kemudian kajian teori ini tadi terkait dengan topik yang ditentukan. Kemudian analisis berarti ini sudah lari ke contoh laporan keuangannya. Ya, contoh laporan keuangannya. Kemudian daftar pustaka. Nah, jangan lupa di bagian lampiran ini eh, lampirkan notulensi, diskusi, dan lain-lain. Mungkin notulensi itu biasanya lebih singkat ya. Tidak semua percakapan harus direkam, tapi apa yang didiskusikan gitu. Mungkin pertemuan berapa kali, mendiskusikan 2 kali, 3 kali, silahkan dilampirkan gitu ya. Eh, kalau diskusinya luring, bisa ada foto. Kalau misalkan daring pun kan bisa di screenshot gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga contoh laporan keuangan yang direview atau kalau dia pakai annual report juga harus dilampirkan ya. Saya rasa itu tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini dikerjakan kelompok. Berhubung kita sudah lewat dari tanggal, ini saya tunggu sampai pertemuan ini sekarang kita pertemuan ke berapa Mas Billy? Dari jumlah pertemuan kita ini sudah ke berapa? Oke, jadi saya tunggu sampai pertemuan ke 11 ya, gitu.
Gimana? Nanti Bu, yang untuk UAS sama, tetapi corporate governance reporting dan integrated reporting topiknya. Nanti dijelaskan lagi oleh Bu Lupi. Oke, gimana? Ya, ya. Mm, mm. Boleh tanggal 31 Mei ya. Karena kan dikumpulkannya juga apa daring ya, berupa soft file gitu. Jadi saya tunggu paling terlambat 31. Gitu. Ibu, izin Bu. Ya. Iya Bu, saya mau nanya mengenai tugas Bu. Mm, Ini kan di sini kan tulisnya kan pakai PSAK Bu. Bisa mm. nggak Bu pakai GRI Bu atau eh, pakai Boleh, boleh Mas pakai standar akuntansi yang lain gitu misalkan. nggak apa-apa Bu ya? Kayak Iya, yang nggak kita. apa-apa. Oh ya Heeh. udah baik Bu. Makasih Pokoknya Bu. di sini eh, silahkan ada kreativitas silahkan, tetapi yang pasti komponen ini harus terpenuhi ya. Komponen atau kronologisnya itu harus ada gitu Mas. Baik Ya, Bu, terima kasih dari Bu. 1 sampai 7. Ya. Mm. Bebas, bebas, terserah kelompok ya. Yang ini kan tugas kelompok. Tadi saya contohkan kalau misalkan karena kelompok 5 entitas privat boleh juga tentang akuntabilitas entitas privat itu. Tetapi kan dengan catatan mungkin mencari laporan keuangannya agak susah ya, kecuali kalau ngambil dari buku gitu ya, dari contoh-contoh soal itu. Sama misalkan ada topik yang sama ya, yang penting mau gimana ya, pengennya sih jangan sama ya, antara kan hanya 5 kelompok. Kalau bisa jangan sama karena banyak sekali topik yang bisa dibahas. Bisa akuntabilitas di sektor pemerintah itu. Pemerintah kan banyak nih, di organisasi non laba kan banyak. Ada yang oh saya di yayasan, yang satu di rumah sakit gitu kan nggak apa-apa gitu. Yang pasti artikelnya harus sesuai gitu ya. Yang penelitiannya di sektor pemerintah, penelitian ada di apa organisasi non laba gitu. Kalau paling banyak kan memang di corporate ya, gitu. Silakan saja ya, tidak ini, tidak yang kelompok 5 tidak harus entitas privat, nggak, boleh juga corporate. Itu Mas pilih. Izin bertanya Bu, Ya, di bagian poin nomor 5 kan ada analisis, identifikasi atau perkenalan perusahaan. Itu hmm, satu, satu laporan keuangan aja. Maksudnya kan misalnya milih di Bank BRI, itu hmm, ngambil 5 laporan keuangan di Bank BRI, eh, ya. atau satu laporan keuangan di Bank BRI atau Laporan lima keuangan laporan, BRI tapi itu saja. Satu, satu, BRI satu dulu aja. sendiri. Oh, satu Satu instansi. perusahaan saja. Dari laporan, 5 laporan itu ya Bu ya, dari arus kas, laba, Ya, ya. eh, Mengidentifikasi di mana adanya peningkatan akuntabilitas di laporan laba rugi gitu. Kalau corporate bisa mengarah ke CALK kan bisa ya. Tadi entitas privat juga ada CALK kan. Itu cuman memang karena nggak dipublikasikan, jadi mungkin susah. Tetapi kalau misalkan ya BUMD itu kan pakai entitas privat tuh. Contoh perusahaan-perusahaan yang tergabung di apa sih asosiasi perusahaan air minum itu kan pakai entitas privat. Mungkin kalau BUMD itu laporannya kan transparan ya. Coba aja dicek gitu. Mereka pakai entitas privat, Perpangsi. Untuk minggu depan, mulai minggu depan nanti kuliahnya dengan
Bu Lupi, tapi kan minggu depan libur ya kalau nggak salah, tanggal 1. Jadi nanti silahkan langsung komunikasi aja dengan eh, Bu Lupi bagaimana penjadwalan dan perkuliahannya gitu ya. Nanti saya juga sampaikan ke Bu Lupi. Untuk apa presentasinya PPT, tolong di-share ke saya dan ke teman-teman juga ya, karena materinya itu relatif bagus-bagus ya, lengkap-lengkap kalau saya perhatikan gitu. Recording stopped. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Baik, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa semua bisa dimengerti ya untuk tugasnya. Batas waktunya paling terakhir 31 Mei. Kemudian PPT tolong dikumpulkan, juga notulensi diskusi, nama-nama siapa yang menanyakan, siapa-siapa yang menjawab, gitu. Sama pertanyaannya, jawabannya nggak usah, pertanyaannya saja, ya. Iya, kalau teman-teman sudah mengumpulkan, baru kumpulkan ke saya ya, Mas ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya selama kuliah ini. Sampai ketemu lagi semester 3 ya, semester depan. Kalau ngambil konsentrasi akuntansi keuangan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini. wabarakatuh.